Menjadi seorang konten kreator atau youtuber itu memang tidak semudah yang kita bayangkan ya teman-teman. Mungkin teman-teman melihat di YouTube, kadang-kadang ada beberapa channel-channel besar itu mengatakan, ini loh channel kelima saya, channel keenam saya, butuh waktu 3 minggu untuk bisa daftar monetisasi. Nah, kelihatannya gampang. Ya, kalau untuk bagi mereka-mereka yang sudah memiliki channel besar, tentunya itu cukup gampang untuk bisa memonetisasi channel mereka. Karena mereka sudah memiliki personal branding di channel besar mereka. Jadi mereka sudah dikenal orang, sehingga ketika membangun channel kedua, ketiga, atau segala macam, setidaknya mereka sudah tahu bagaimana trik, teknik, algoritma, atau rekomendasi, dan juga mereka sudah memiliki viewer dan subscriber yang banyak di channel sebelumnya. Jadi kalau untuk mereka, khusus untuk orang-orang seperti itu yang sudah memiliki channel besar sebelumnya, yaitu gampang. Tapi bagaimana posisinya atau nasibnya ketika ya mungkin kita sebagai pemula yang baru saja membangun sebuah channel, tentunya ini cukup sangat sulit teman-teman. Kadang-kadang ada yang mengatakan hampir 2 tahun 3 tahun channel belum juga monetisasi. Jadi sebenarnya untuk bisa cepat monetisasi, jadi intinya cepat mendapatkan rekomendasi agar algoritma dari channel kita itu terbentuk. Intinya sih sebenarnya bukan pada YouTube-nya ya teman-teman. Jadi sebenarnya YouTube itu hanya menunggu pergerakan dari kita. Jadi ketika kita serius ingin menjadi seorang konten kreator atau youtuber, ya keseriusan itulah yang dipertanyakan oleh YouTube atau sistem YouTube itu sendiri. Tapi kalau kita hanya membuat video atau membangun channel itu hanya iseng-iseng atau hanya sekedar daripada momen-momen di galeri atau dokumentasi video kalian di galeri hilang, kalian upload ke YouTube, tentunya YouTube sendiri juga tidak akan ada respon pada channel kalian. Jadi sistem itu bekerja tergantung dari perilaku kita sendiri sebagai kreator ya teman-teman. YouTube akan melihat, membaca seberapa sering kita membuka aplikasi YouTube, seberapa sering kita membuka channel kita, dan seberapa sering kita mengupload video kita, dan juga seberapa sering kita berinteraksi di kolom komentar yang mungkin saja di kolom komentar orang lain. Hal itu yang diinginkan oleh YouTube sebenarnya. Jadi setiap pergerakan kita itu menjadi nilai tersendiri atau nilai positif untuk perkembangan channel kita. Kalau dari awal kita itu malas-malasan, ya rekomendasi juga akan malas mempromosikan video kita kepada penonton yang lain. Ya kenapa? Ya percuma saja direkomendasikan, karena upload sekarang, sebulan lagi baru upload video kedua. Tentunya YouTube tahu sendiri kalau video ini saya rekomendasikan, tentunya penonton akan kecewa karena tidak ada video kelanjutannya. Jadi seperti itu ya teman-teman. Jadi buat teman-teman yang ingin menjadi seorang konten kreator atau youtuber, sebenarnya tidak perlu atau butuh 1 atau 2 atau 3 tahun lah ya untuk bisa monetisasi. Paling lama atau paling cepat atau paling lama boleh lah, istilahnya 1 bulan saja kalian sudah bisa memonetisasi channel kalian kalau kalian memang tahu trik-triknya. Nah, bagaimana triknya? Yang pertama yaitu tadi, kalian harus tanamkan kepada diri kalian dulu kalau kalian itu memang sudah siap meluangkan waktu di dunia YouTube. Ya, meluangkan waktu bukan berarti kalian harus memberikan atau memindahkan, mengorbankan waktu kalian ke dunia YouTube ya. Kalian tetap bisa membagi waktu antara pekerjaan kalian dengan nge-YouTube, tapi sekonsisten mungkin. Memang YouTube itu bukan pekerjaan berat, bukan pekerjaan yang menguras keringat, tapi lebih kepada membagi waktu ya teman-teman. Jadi kalau kalian bisa membagi waktu untuk bisa konsisten, misalkan setiap hari atau malam kalian harus bisa upload 1 video misalkan, atau 2 kali sehari kalian harus bisa upload video misalkan. Jadi itu yang harus kalian tekankan pertama sekali ketika kalian ingin membangun channel. Jadi konsisten itu adalah hal utama, bisa membagi waktu dan meluangkan waktu. Yang kedua, harus bisa kreatif. Ya, kreatif dalam segi di sini bukan kalian harus pintar editing sih enggak, tapi kalian harus bisa mencari ide-ide atau topik-topik yang memang disukai oleh penonton.
bukan hanya sekedar iseng-iseng upload video ke YouTube. Ya misalkan nih, mohon maaf, kadang-kadang saya lihat banyak sih channel-channel itu, channel-channel sahabat-sahabat pemula, kawan-kawan kita yang baru membuat channel. Jadi channel-channelnya itu terkadang kalau saya lihat seperti ini, kadang judulnya hari ini saya pergi ke pasar menemani ibu. Jadi sebenarnya ya bagaimana ya, kalau kita bukan siapa-siapa ya, kalian mau ke pasar mau apa, siapa yang peduli ya kan. Kalian mau ke pasar, kalian mau belajar kelompok, kalian mau ke rumah teman, ya siapa yang peduli kalau kalian mau ngapain gitu. Jadi itu hanya sebenarnya itu video-video seperti apa ya, kecuali kalau kalian itu seorang artis ya, seorang artis ya mau pergi ke sana ke sini segala macam, mau garuk-garuk jalan sendiri pun dikejar oleh netizen ya kan. Tapi kalau kita bukan siapa-siapa, mau kemana pun ya terserah kalian, siapa yang peduli. Jadi intinya seperti itu. Jangan membuat video itu yang sebatas ya, isi dari video kalian itu apa sih yang membuat penonton itu bisa tertarik dengan video kalian. Ya contoh tadi, kalau kalian pergi ke pasar ya, kalian mau ngapain pergi pasar, apa sih makna dari video kalian. Jadi seperti itu, buat video yang memang di dalam video tersebut ada manfaatnya buat orang lain, bukan hanya sekedar video yang ya kalian rekam lalu kalian simpan di galeri kalian, daripada kalian hapus di galeri, bikin memori penuh ya kalian upload ke channel YouTube. Itu bukan seorang konten kreator ya teman-teman. Konten kreator itu memang memikirkan dan memilih-milih video yang benar-benar disukai penonton. Karena YouTube itu, kita itu berjualan ya teman, anggap kita itu bisnis berjualan. Nah bagaimana supaya jualan kita itu diminati oleh orang lain, penggemar atau pembuka aplikasi YouTube. Ya mana jualan kita, yaitu video kita tadi. Jadi buatlah video semenarik mungkin dengan topik atau tema-tema yang mungkin trending atau yang pokoknya dibutuhkan oleh penonton. Dan yang ketiga, ketika semua sudah kalian siapkan, tentunya kalian juga harus belajar sedikit editing. Setidaknya kalian harus bisa memotong-motong video, membuang video-video yang tidak bermanfaat, dan memakai ending-ending videonya di awal, di tengah, atau di ujung video. Jadi agar video kalian itu tidak monoton dan tidak bikin bosan penonton. Dan yang paling penting, kalian harus bisa bagaimana cara membuat thumbnail, karena itu penting sekali ya teman-teman. Ketika kalian membuat sebuah makanan yang kalian rasa itu enak dan tetangga kalian bilang juga enak, tapi ketika kalian dagangkan makanan kalian itu di luar, orang di luar sana tidak akan percaya kalau makanan kalian itu enak kalau kalian tidak membungkusnya dengan bungkus yang menarik. Yaitu tadi, kalian harus membuat sebuah thumbnail yang menarik sehingga orang bisa penasaran dan yakin dengan thumbnail saja sudah bagus. Oh berarti setidaknya penonton bisa lebih percaya kalau isi video kalian juga bagus. Walaupun sih video kalian belum memuaskan penonton, tapi setidaknya bisa memancing penonton untuk penasaran. Oke, semoga informasi ini bermanfaat. Sampai jumpa di video berikutnya. Salam dari Hendra.